4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 339. Kedatangan Kaisar Jing. Jianheng bergerak cepat dan pergi menyelamatkan anak-anak dan para lanjut usia, lalu mengumpulkan mereka di sebuah tempat dan melindunginya dengan armor pelindung miliknya. Setelah merasa keadaan mereka aman, Jianheng kembali bergerak dan menjemput mereka satu persatu. Patriarki dan para tetua juga melakukan hal yang sama, berharap tidak ada korban nyawa dalam peristiwa ini. Fang Yin terbang ke udara dan melihat titik-titik pusaran angin tornado dari ketinggian. Dia kemudian mengeluarkan jurus napas naga yang dipadukan dengan teknik teleportasi. Untuk menghindari efek yang semakin meluas, Fang Yin bergerak dengan cepat untuk menyerap pusaran angin yang tak terhitung jumlahnya itu. Pusaran angin yang berada di pemukiman penduduk yang dia utamakan karena ukuran pusaran yang paling kecil saja mengandung daya rusak yang begitu kuat. Keadaan di lokasi perumahan sudah mulai terkendali. Fang Yin bergerak menuju ke tempat di mana kemunculan pusaran angin tersebar. Perlahan tapi pasti amukan angin tornado mulai bisa dikondisikan. Seiring dengan itu, awan hitam yang menyelimuti Gunung Perak bergerak menjauh lalu menghilang. Merasa sudah beres, Fang Yin pun turun untuk bergabung bersama penduduk yang lain. Jianheng datang menghampirinya dengan segera ketika melihatnya sedang mengobrol bersama para penduduk yang berpapasan dengannya. "Iner, apa kamu baik-baik saja?" tanya Jianheng sambil mengamati tubuh Fang Yin dari atas hingga ke ujung kaki. "Aku baik-baik saja karena tidak bertarung melawan siapapun. Hanya saja, aku merasa sangat lelah dan mengantuk." Fang Yin menutup mulutnya yang terbuka saat sedang menguap. Jianheng duduk berjongkok di hadapan Fang Yin. Tak ayal apa yang dilakukannya itu menarik perhatian orang-orang yang berada di sekelilingnya. "Naiklah ke punggungku, Yiner," perintah Jianheng. Fang Yin terlihat malu. Kepalanya berputar dan menoleh ke sana kemari dan mendapati orang-orang menatapnya sambil tersenyum. "Tidak perlu, Kakheng. Semua orang akan berpikir jika aku menindasmu jika aku melakukannya. Saat ini saja mereka sudah berpikir jika aku memerintahmu untuk berjongkok di depanku," ucap Fang Yin sambil meringis malu. "Peduli apa dengan mereka? Cepat naik atau aku akan mengangkatmu dengan cara yang lain," ancam Jianheng. "Jadi kamu memaksa?" Fang Yin menghembuskan nafas kasar. "Iya. Aku hitung sampai 3. 1. Fang Yin tahu jika Jianheng tidak pernah bermain-main dengan ucapannya. Dia benar-benar akan membuatnya malu di depan semua orang jika dia tidak menuruti kata-katanya. Dengan perasaan kesal, Fang Yin pun menurut dan naik ke punggung Jianheng sebelum dia kembali mengucapkan hitungan kedua dan ketiga. "Bagus. Anak baik," ucap Jianheng sambil tersenyum menang. Selama berada dalam gendongan Jianheng, Fang Yin menyembunyikan wajahnya di balik lengan bajunya. Sebenarnya dia mendengar bisik-bisik orang yang menggunjingkannya, tetapi dia mengabaikannya. Matanya benar-benar tidak bisa terbuka lagi karena rasa kantuk yang tak tertahankan. Fang Yin tertidur di atas punggung Jianheng hingga keduanya sampai di kediaman keluarga Fang Yin. Saat melihat kedatangan Fang Yin yang tertidur di punggung Jianheng, selir Si dan selir Ning terlihat panik. Mereka berpikir terjadi sesuatu yang buruk pada putrinya. Namun kekhawatiran mereka terbantahkan dengan isyarat dari Jianheng yang menggelengkan kepalanya.
Mereka pun terdiam dan membantu membukakan pintu kamar untuk Fang Yin. Selir Si membantu menyelimutinya lalu pergi meninggalkannya sendirian. Di ruang depan, keluarga besar Fang Yin masih mengobrol bersama Daxia dan Huang Ran. Hari ini latihan pasukan ditiadakan. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Sementara penduduk yang lain pergi membetulkan rumah mereka yang mengalami kerusakan akibat pusaran angin. Kondisi Huang Ran telah pulih setelah seminggu berlalu dari kejadian malam itu. Mulai hari ini dia akan berlatih untuk mengasah kemampuannya. Efek dari esensi giok hitam telah dirasakannya. Dirinya merasa lebih baik meskipun tidak mendapatkan kekuatan dan pengaruh dari segel Han Shao. Huang Ran berlatih bersama Jian Heng dan Si Han Wu di atas sebuah bukit. Si Junhui dan Fang Yin bergabung bersama pasukan dari suku Es untuk berlatih. Sedangkan Selir Ning, Selir Si dan Yuruo memilih berada di belakang layar untuk menyiapkan konsumsi dan melakukan pekerjaan rumah. Di tengah latihan, Guanxing yang baru kembali dari misi datang dan bergabung bersama Fang Yin dan yang lainnya. Tugasnya untuk menyampaikan pesan kepada pasukan terpilih telah selesai. Di hari yang telah ditetapkan, mereka siap untuk bergabung bersama pasukan lain di tempat yang ditentukan. Agenda penyerangan kita semakin dekat, Yiner. Semoga pasukan kita membawa kemenangan, ucap Guanxing penuh keyakinan. Terima kasih atas bantuannya, kakek lesung pipi. Aku akan mengambil beberapa orang dari suku Es untuk masuk dalam pemerintahan jika aku berkuasa. Status Gunung Perak tidak akan berubah tetapi wilayah ini akan menjadi bagian dari benua timur. Setelah kemenangan, tugasku akan lebih berat dari sekedar merebut kekuasaan, ungkap Fang Yin dengan ekspresi wajah yang serius. Kamu benar. Aku rasa pangeran ketiga lebih berpengalaman dalam ketatanegaraan. Sebaiknya kamu melibatkannya di masa mendatang. Guanxing memberikan usulan. Itu sudah pasti, Kek. Setelah menikah aku akan mengalihkan kekuasaan atas dirinya. Masalahnya, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan secepat mungkin setelah peperangan terjadi. Fang Yin merasa sedikit pusing jika mengingatnya. Guanxing tahu apa yang ada di pikiran Fang Yin saat ini. Dia memaklumi hal itu. Setangguh apapun seseorang, dia tetap membutuhkan orang lain untuk melakukan pekerjaannya. Sudahlah. Jangan kamu pikirkan ini sekarang. Kita bisa memikirkannya setelah perang berakhir. Aku yakin akan banyak orang yang membantumu untuk mengendalikan semuanya, ucap Guanxing. Fang Yin mengangguk. Mereka lalu kembali turun untuk membantu proses latihan. Fang Yin dan Guanxing mengajarkan teknik sederhana yang sangat berguna dalam sebuah pertarungan massal. Bagi mereka kewaspadaan adalah kunci kemenangan dalam sebuah pertarungan yang melibatkan banyak pasukan. Di tempat lain, Jian Heng terlihat sedang melamun saat beristirahat dalam latihannya. Huang Ran datang mendekatinya lalu duduk di sampingnya. Apa yang sedang kamu pikirkan, Tuan Heng? Tanya Huang Ran. Tidak ada. Jawab Jian Heng gelagapan karena sebelumnya dia sedang melamun. Kupikir kamu sedang memikirkan putriku, tebak Huang Ran. Mata Jian Heng melebar sempurna lalu berkata, bagaimana kamu bisa tahu? Huang Ran tertawa. Tawanya yang nyaring terdengar hingga ke tempat di mana Daxia berlatih dan membuatnya menghentikan latihannya.
Jian Heng terlihat salah tingkah. Wajahnya memerah saat seseorang mengetahui isi hatinya. Aku pernah muda. Meskipun aku belum menikah bukan berarti aku tidak pernah jatuh cinta. Jelas Huang Ran. Daxia mengintip dari tempat yang tersembunyi dan mencoba menguping pembicaraan mereka. Dia merasa penasaran apa yang dibicarakan oleh kedua pria beda usia itu. Jian Heng menatap Huang Ran dalam. Dia melihat pria berpenampilan sederhana itu sedang menghela nafas. Sepertinya dia sedang mencoba untuk mengendalikan perasaannya. Apakah kamu tidak ingin menikah? Atau mungkin seseorang yang kamu cintai telah menikah dengan pria lain? Tanya Jian Heng. Huang Ran menggeleng. Aku tidak berani menyatakan cinta pada wanita yang kucintai. Jujur Huang Ran. Apa? Pekik Jian Heng dengan lantang. Huang Ran meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Teriakan Jian Heng bisa saja didengar oleh Daxia. Dia tidak ingin hal itu terjadi dan meminta Jian Heng untuk memelankan suaranya. Sebelum kembali berbicara, Huang Ran terlihat melirik ke sana kemari untuk memastikan Daxia tidak ada di sekitar mereka. Merasa keadaan aman, Huang Ran kembali terlihat tenang. Jangan bilang wanita yang kamu cintai itu adalah Kak Daxia, tebak Jian Heng. Huang Ran terlihat gugup. Sikap diamnya membuat Jian Heng merasa yakin jika jawabannya benar. Maaf jika aku salah menebak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Jian Heng memancing kejujuran Huang Ran. Untuk sejenak suasana menjadi hening lalu Huang Ran menoleh ke arah Jian Heng dan menatapnya dalam. Dari sorot matanya tersimpan beban perasaan yang mendalam. Perasaan takut kehilangan dan rasa cemas yang berlebihan membuat Huang Ran sangat berhati-hati dalam memperlakukan Daxia. Memang benar wanita itu adalah Daxia. Jangan katakan pada siapapun karena aku hanya jujur padamu saja. Sebuah garis lengkung menghias wajah Jian Heng yang menggambarkan perasaan hatinya. Muncul ide di kepalanya untuk memberitahukan masalah ini pada Fang Yin agar membantu mereka untuk bersatu. Kamu dengar tidak? Tanya Huang Ran. Iya dengar. Maaf aku sedang melamun. Elak Jian Heng. Ya, sudah. Lanjutkan lamunanmu itu. Huang Ran menatap jauh ke hamparan bebatuan di kaki bukit di mana mereka berlatih sekarang. Dari balik tempat yang tersembunyi, Daxia memegangi dadanya yang berdebar. Secara tidak langsung dia telah mendengar pernyataan cinta dari Huang Ran. Sejak lama dirinya dihantui rasa penasaran dan kini terjawab sudah. Selama ini dia berpikir jika perasaan itu hanya dimilikinya dan bertepuk sebelah tangan. Dia merasa sangat bahagia saat mendengar kejujuran Huang Ran. Namun, dia tidak ingin terlalu larut dalam kesenangan karena tidak tahu sampai kapan Huang Ran akan memendam perasaannya. Aku tidak tahu sampai kapan kita terus membohongi diri dan berlindung dalam ikatan persahabatan, Huang Ran. Tapi aku merasa tenang karena aku sudah tahu perasaanmu yang sebenarnya. Daxia tersenyum lalu berjalan menghampiri Huang Ran dan Jian Heng. Apakah kalian sudah selesai berlatih? Tanya Daxia. Nada suaranya yang biasa terdengar begitu mengejutkan bagi Huang Ran dan Jian Heng. Wajah mereka terlihat pucat dan berpikir jika Daxia mendengar obrolan keduanya hari ini. Sejak kapan kamu berdiri di sana, Daxia? Tanya Huang Ran gugup. Daxia mengerutkan dahinya lalu menatap Huang Ran dengan tatapan heran.
Dalam hati dia menertawakan sikapnya yang terlihat ketakutan seperti seorang pencuri yang ketahuan. Aku baru saja datang. Ayo kita pulang, ajak Dacia. Syukurlah. Maksudku ayo. Kita pulang sekarang. Huang Ran tersenyum dipaksakan. Terlihat Jian Heng menoleh ke arah lain menyembunyikan wajahnya yang menahan tawa. Mereka bertiga menuruni bukit untuk pulang dengan berjalan santai. Bukit tempat mereka berlatih hari ini berbatasan langsung dengan kabut pelindung. Dacia menghentikan langkahnya diikuti oleh Huang Ran dan Jian Heng. Ada apa, Dacia? Tanya Huang Ran. Dacia mengangkat tangannya dan melihat ke arah jalan yang mengarah keluar Gunung Perak. Aku akan memeriksanya. Kalian tunggu di sini. Ucap Dacia bergerak cepat menuju keluar wilayah Gunung Perak. Huang Ran dan Jian Heng saling berpandangan lalu pergi menyusul Dacia. Mereka tidak ingin tinggal diam dan membiarkan seorang wanita bekerja seorang diri. Ada seorang pria duduk di atas kuda. Dia terlihat sedang mondar-mandir mencari jalan masuk menuju ke Gunung Perak. Tidak sembarang orang bisa melewati mantra kabut pelindung. Dacia melihat pria itu dari tempat yang tersembunyi. Huang Ran dan Jian Heng menyusulnya berdiri di belakang. Kak Dacia, aku mengenal orang itu, bisik Jian Heng. Dacia menatapnya lalu memberinya isyarat untuk pergi keluar. Jian Heng melangkah melewati perbatasan dan berjalan menuju ke tempat pria itu berada. Melihat kemunculan Jian Heng, pria itu lalu melompat turun dari atas kudanya. Dia merasa mengenal Jian Heng tetapi tidak yakin dengan penampilannya yang terlihat berbeda. Pangeran Si Jian Heng memberi hormat pada Kaisar Jing. Jian Heng memberi hormat pada Kaisar Jing. Kaisar Jing terperanjat. Rupanya dugaannya benar. Dia adalah pangeran ketiga Kekaisaran Benua Tengah. Penghormatan yang sama untuk pangeran ketiga. Kaisar Jing membalas penghormatan Jian Heng. Keduanya kemudian bersikap biasa lalu berjalan mendekat. Mereka berdiri berhadapan dalam jarak yang cukup dekat. Ekspresi wajah Jian Heng menyiratkan rasa penasaran. Tidak mungkin Kaisar Jing datang tanpa tujuan ke tempat terpencil ini. Maaf, Yang Mulia. Apakah Anda tersesat atau memang sengaja datang ke tempat ini? Tanya Jian Heng dengan kalimat yang dibuat sehalus mungkin. Kaisar Jing terlihat sudah siap dengan jawabannya. Sebelum bertemu dengan Jian Heng, dia telah bertanya pada penduduk desa yang berada tidak jauh dari Gunung Perak. Mereka mengatakan jika penduduk Gunung Perak tertutup dari dunia luar untuk menghindari pembantaian. Kabar ini terdengar menyedihkan bagi Kaisar Jing. Baginya suku Es sangat berjaya bagi negerinya di masa lalu. Meskipun telah berlalu selama ribuan tahun, tetapi seluruh keturunannya tetaplah harus dihormati dan dijunjung tinggi. Aku sengaja datang ke tempat ini. Kabar buruk mengenai pembantaian suku Es membuatku prihatin. Kaisar Jing mengatakan salah satu alasannya. Bukan karena mencari Yiner? Tanya Jian Heng. Pertanyaan menohok Jian Heng membuat Kaisar Jing tertampar. Dia memang ke tempat ini untuk mencari keberadaan Xiao Yin yang diduga kuat sebagai identitas lain dari putri Gu Fangyin. Wajahnya menjadi pias. Untuk beberapa saat Kaisar Jing mencoba untuk menyembunyikan perasaannya. Dia tahu Jian Heng memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Fang Yin, wanita yang sampai saat ini selalu mengusik hatinya. Apakah dia ada di sini juga? Tanya Kaisar Jing berpura-pura tidak tahu.
Iner telah mengirim seseorang untuk pergi ke negaramu. Dia meminta bantuanmu untuk sebuah agenda besar yang melibatkan banyak pihak. Jelas Jian Heng. Beberapa minggu ini Kaisar Jing berada di luar istana untuk pergi berpetualang. Tidak disangka jika Fang Yin mengirim orang untuk mencarinya. Ada apa sebenarnya? Tanya Kaisar Jing. Untuk kali ini dia tidak berbohong atau berpura-pura. Jian Heng menoleh ke berbagai arah. Meskipun tidak terlihat seorang pun di sana, tetapi dia merasa tidak aman membicarakan agenda rahasia yang akan dilakukan untuk menyerang Kaisar Ning. Dia membawa Kaisar Jing memasuki wilayah Gunung Perak dan memperkenalkan Huang Ran dan Daxia yang menunggunya di tempat yang tersembunyi. Mereka berempat pergi ke wilayah pedesaan di Gunung Perak dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanannya, Jian Heng menceritakan semua tentang Fang Yin kepada Kaisar Jing. Mulai dari kisah awal perjalanannya hingga apa yang telah dicapai hari ini. Sudah kuduga. Aku merasa jika Nona Yin adalah seorang yang luar biasa. Sejak awal aku memiliki firasat jika latar belakangnya memang seorang putri bangsawan. Kaisar Jing bermonolog dalam hati di tengah obrolannya bersama Jian Heng. Perasaan cintanya yang besar kepada Fang Yin membuat Kaisar Jing ingin memberikan dukungan yang dia inginkannya. Persaingan tetaplah persaingan. Tidak peduli dirinya kalah tampan dan kalah muda dengan Jian Heng, dia akan terus berjuang mendapatkan cintanya. Dipastikan setelah ini akan ada persaingan tidak terlihat di antara keduanya. Di satu sisi Jian Heng merasa senang atas dukungan Kaisar Jing. Di sisi lain dia tidak menyukai sikap Kaisar Jing yang sejak lama tertarik pada kekasihnya itu. Daxia dan Huang Ran menangkap ekspresi cemburu di wajah Jian Heng. Mereka merasakan aroma kisah cinta yang rumit di antara mereka bertiga. Beberapa waktu lalu, Kaisar Jing secara terang-terangan telah menyatakan keinginannya untuk mempersunting Fang Yin sebagai selirnya. Perasaannya yang mendalam tidak mudah dihilangkan. Selama belum ada pernikahan yang mengikat Fang Yin, maka dirinya akan terus mencari kesempatan untuk mendapatkannya. Mereka berempat akhirnya sampai di desa tempat tinggal suku Es. Desa yang cukup luas dengan rumah-rumah sederhana milik penduduknya. Kaisar Jing yang terbiasa hidup dalam kemewahan sedikit ragu untuk tinggal di sana. Selama ini dia terbiasa dilayani tanpa bersusah payah. Dalam perjalanannya menuju ke tempat ini pun dia mencari penginapan yang berkelas. Ketika dia menemukan makanan yang disukai, dia membelinya dalam jumlah banyak dan membawanya sebagai perbekalan. Keadaan rumah keluarga Fang Yin terlihat sepi. Hanya Yuruo saja yang berada di rumah. Selir Si dan Selir Ning baru saja pergi menyusul Fang Yin. Kaisar Jing memperkenalkan dirinya kepada Yuruo dan mengobrol untuk berbasa-basi. Di mana Han Wu? Tanya Yuruo saat tidak melihat si Han Wu. Dia berlatih di tempat yang berbeda. Nek, jawab Jian Heng. Baiklah. Kalian berdiskusi saja. Aku akan pergi ke tempat latihan untuk memberitahukan kedatangan Kaisar Jing. Pamit Yuruo. Tidak perlu, Nek. Aku bukan tamu istimewa. Kita tunggu saja sampai mereka kembali. Kaisar Jing tidak ingin merepotkan Yuruo. Yuruo tetap pada keinginannya. Setelah menyajikan minuman untuk mereka, dia pergi menyelinap dari belakang pondok kemudian pergi ke tempat berlatih. Tidak ada yang menyadari kepergiannya karena Kaisar Jing dan lainnya sedang berbincang-bincang. Di tempat latihan,
Fang Yin dan yang lainnya sedang berlatih pada latihan sesi terakhir. Setelah ini mereka akan berhenti dan melanjutkannya di hari lain. Yuruo berjalan mendekati si Junhui dan membisikkan berita kedatangan Kaisar Jing kepadanya. Si Junhui terkejut mendengarnya. Meskipun suku Es memiliki hubungan yang baik dengan Kekaisaran Benua Utara, tetapi kedatangan pemimpinnya tetap saja mengejutkan bagi mereka. Si Junhui berjalan mendekati Patriaksi dan para tetua lain. Kedatangan Kaisar Jing menjadi topik pembicaraan di tengah mereka. Bagi penduduk Gunung Perak, kedatangan seorang kaisar di tempat terpencil seperti ini merupakan hal yang istimewa. Mereka sepakat untuk membuat perayaan untuk menyambut kedatangannya. Untuk tempat tinggalnya, Patriaksi akan menyediakan tempat tinggal khusus di villa penyambutan tamu. Segala keperluan Kaisar Jing akan diurus secara bergantian oleh penduduk desa. Semuanya mereka persiapkan dengan baik hingga hal-hal yang paling kecil. Latihan hari ini yang seharusnya masih berlangsung hingga beberapa saat lagi terpaksa harus dihentikan. Fang Yin yang tengah asyik berlatih bersama satu tim yang dipimpinnya, merasa heran dengan pembubaran yang tiba-tiba dilakukan oleh Patriaksi. Keringat membasahi tubuhnya. Dia menyekanya dengan ujung lengan bajunya. Ada apa ini? Kulihat nenek begitu serius mengobrol bersama kakek. Aku merasa ada yang aneh dengan kejadian hari ini. Fang Yin berjalan mendekati Yuruo dan si Junhui. Patriaksi dan para tetua sudah pergi meninggalkan tempat latihan. Di sana hanya tinggal Fang Yin, Yuruo, dan si Junhui bersama beberapa pasukan yang sedang beristirahat. Sejak kapan nenek datang? Tanya Fang Yin, melompat ke hadapan kakek dan neneknya. Baru saja, Yiner. Apakah kamu sudah selesai? Tanya Yuruo. Pertanyaan yang konyol. Sebenarnya dia sendiri yang membubarkan pasukan dengan berita yang dia bawa, tetapi dia malah bertanya seolah tidak tahu apa-apa. Yuruo tertawa kecil saat menyadarinya. Sudah. Sepertinya nenek sengaja datang untuk sebuah masalah yang serius. Fang Yin menatap si Junhui dan Yuruo bergantian. Tidak ada, Yiner. Nenek cuma bilang pada kakekmu jika kita kedatangan tamu istimewa. Patriaksi dan para tetua sedang mempersiapkan perayaan kecil untuk penyambutan Kaisar Jing. Jelas Yuruo. Kaisar Jing. Fang Yin membulatkan matanya tak percaya. Kaisar Jing datang ke rumah kita. Tanya Fang Yin memastikan jika dia tidak salah mendengar. Iya, benar. Apakah kamu mengenalnya? Tanya Yuruo merasa aneh dengan sikap Fang Yin. Fang Yin mengangguk lalu berbalik. Aku pergi dulu. Nek, kakek. Seru Fang Yin sambil lalu. Dia pergi menggunakan teknik teleportasi untuk pulang. Dalam sekejap tubuhnya telah menghilang dari pandangan dan muncul bayangannya dalam lompatan-lompatan kecil yang sekilas terlihat di kejauhan. Kenapa dengan cucumu itu? Sepertinya ada yang tidak beres. Kita juga harus pulang sekarang, ucap si Junhui. Yuruo mengangguk. Fang Yin tiba di kediaman keluarganya dan mendengar perbincangan beberapa orang dari dalam rumahnya. Nona Yin. Seru Kaisar Jing melihat kedatangan Fang Yin yang tengah berdiri di depan pintu. Apa kabar, Yang Mulia? Fang Yin memberi hormat pada Kaisar Jing. Kabar yang sangat baik. Sudah lama kita tidak bertemu. Kaisar Jing memberi tatapan penuh makna untuk Fang Yin. Tersirat kerinduan yang mendalam di balik tatapannya.
Kaisar Jing merasakan tubuhnya seperti mengambang di udara. Udara yang masuk ke paru-parunya begitu penuh dan membuat tubuhnya terasa ringan. Di balik kebahagiaannya ada seseorang yang merasa cemburu. Wajahnya terlihat kesal melihat perubahan sikap Kaisar Jing yang terpesona menatap Fang Yin. Meskipun dia tidak pernah melihat wajah Fang Yin, tetapi Kaisar Jing menunjukkan ketertarikannya. Saat melihat Kaisar Jing akan beranjak dari duduknya, Jian Heng bergerak untuk mendahuluinya. Dia berjalan cepat menghampiri Fang Yin. "Apakah kamu lelah, Yiner?" tanya Jian Heng mencoba untuk mencari perhatian. Dia tidak suka Fang Yin dan Kaisar Jing berinteraksi terlalu lama. "Lumayan. Aku ingin minum." Fang Yin berjalan menghampiri meja. "Biar aku ambilkan." Jian Heng menuangkan minuman untuk Fang Yin. Huang Ran tersenyum melihat tingkah pola Jian Heng. Dia tahu apa yang dirasakannya saat ini. Pasti akan sangat sulit jika mereka tinggal dalam satu rumah. Udara di ruangan ini terasa begitu panas, sindir Huang Ran sambil melihat ke langit-langit rumah si Junhui. Jian Heng meliriknya dengan tatapan maut saat menyadari Huang Ran sedang menyindir dirinya. Huang Ran tersenyum kepada Jian Heng seolah mengejeknya. "Apakah kamu juga merasa kepanasan, Tuan Heng?" tanyanya berpura-pura tidak mengerti peringatan dalam tatapan Jian Heng. "Udara hari ini memang panas." "Bukan begitu, Yang Mulia." Jian Heng mencoba beramah tamah pada tamunya. "Ah, iya benar." Kaisar Jing tidak mengerti ada apa yang terjadi di antara Jian Heng dan Huang Ran. Dia tidak menyadari jika penyebab kecanggungan ini adalah dirinya. Dacia merasa keberatan Huang Ran akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi Jian Heng dan Fang Yin. Urusan percintaan ada urusan yang paling rumit di dunia. Tidak ada teknik atau rumus khusus yang bisa memecahkan masalah percintaan. Dirinya berpikir untuk membawa Huang Ran pergi dari sana dan tidak mencampuri urusan cinta segitiga di antara mereka. Saat ketegangan mulai terasa, Dacia segera berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, suara ribut di luar rumah si Junhui lebih menarik perhatiannya. Kesempatan ini datang sehingga dia tidak butuh alasan untuk pergi dari tiga sejoli yang sedang terjebak dalam cinta segitiga. Di halaman rumah si Junhui telah berkumpul penduduk Gunung Perak yang berkumpul untuk melihat Kaisar Jing secara langsung. Kabar kedatangan Kaisar Jing di rumah si Junhui begitu cepat tersebar dan menarik perhatian. Dacia dan Huang Ran pergi untuk membuka pintu diikuti oleh Fang Yin, Jian Heng dan Kaisar Jing. Mereka merasa heran mengapa tiba-tiba penduduk Gunung Perak berkunjung ke rumah si Junhui beramai-ramai. Sebagai tuan rumah, Fang Yin berdiri di paling depan. Matanya menatap serius ke arah penduduk yang sedang ribut bergunjing. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Fang Yin. Semua orang terdiam. Meskipun Fang Yin sangat baik tetapi mereka merasa segan dengan ketegasannya. Tidak ada yang berani mengusiknya meskipun dia bersikap ramah pada mereka. Belum sempat mereka menjawab pertanyaan Fang Yin, patriarki dan para tetua datang menyibak kerumunan. Mereka berjalan tergesa menghampiri Fang Yin. Patriarki menyatukan kedua tangannya di hadapan Fang Yin. "Permisi, Nona Yin. Aku dengar Yang Mulia Kaisar Jing berkunjung ke rumah Anda." Patriarki mengutarakan maksud kedatangannya. Dia sangat hafal dengan sifat Fang Yin yang tidak suka pada orang yang berbelit-belit. "Aku di sini
Patriaksi. Kaisar Jing maju ke depan memberi salam dengan menyatukan kedua tangannya di depan dada. Bersambung. Bab 340. Sepenggal kisah. Patriaksi dan para tetua menyambut Kaisar Jing sebagai seorang tamu kehormatan. Mereka mempersiapkan tempat tinggal khusus dan mengadakan perayaan penyambutan di sebuah villa khusus. Terpaksa Kaisar Jing mengikutinya sebagai penghormatan atas sambutan patriaksi dan penduduk Gunung Perak. Sebenarnya dia ingin tinggal di rumah si Junhui agar bisa terus berdekatan dengan Fang Yin. Namun, semua harapannya itu harus pupus. Jian Hang menghembuskan nafas lega saat melihat kepergian Kaisar Jing. Sebelumnya dia berpikir jika Kaisar Jing akan selamanya tinggal bersamanya di dalam keluarga Fang Yin. Jika sampai hal ini terjadi maka bisa dipastikan akan ada persaingan sengit di antara mereka. Fang Yin dan Jian Hang tidak ikut serta mengantar Kaisar Jing ke tempat tinggal sementaranya. Mereka memilih tetap tinggal di rumah dan memberi kesempatan kepada para penduduk Gunung Perak untuk bertatap muka dengan Kaisar Jing yang didapuk sebagai tamu istimewa. Iner, kelihatannya Kaisar Jing sangat menyukaimu. Terlebih lagi saat mengetahui jika dirimu adalah putriku. Jian Hang berbicara dengan suaranya yang berat. Tersirat beban yang menghimpit perasaan dalam setiap ucapannya. Itu urusannya, buat apa kamu memikirkannya? Aku tidak tertarik untuk membalas perasaannya. Fang Yin menatap Jian Hang dalam. Aku bukan pria yang pandai merayu wanita, tetapi aku tidak ingin kehilangan wanitaku. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk membuatnya tetap bertahan di sisiku tanpa terpengaruh oleh ungkapan cinta pria lain. Jian Hang membalas tatapan Fang Yin dengan tatapan yang lebih mendalam. Jangan banyak berpikir untuk sesuatu yang sudah pasti. Semua yang telah kita lalui sudah cukup meyakinkanku jika kamu satu-satunya pria di hidupku. Untuk hari kemarin, hari ini dan hari-hari yang akan datang. Fang Yin meyakinkan Jian Hang dari kebimbangannya. Tangan Jian Hang meraih tangan Fang Yin dan menggenggamnya erat. Jantungnya berdesir hebat setiap kali mereka berada dalam jarak yang begitu dekat. Terima kasih, Yiner. Jian Hang mencium punggung tangan Fang Yin lembut. Jian Hang segera melepaskan tangan Fang Yin dan bergeser sedikit menjauh ketika melihat kedatangan si Han Wu. Kakek buta itu datang dengan aura yang berbeda. Setelah berlatih dia kembali dengan hasil yang menggembirakan. Si Han Wu bercerita kepada Fang Yin dan Jian Hang tentang peningkatan yang dia rasakan setelah menyerap esensi energi yang keluar dari giok hitam. Perasaan luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya ini membuatnya begitu bersemangat. Dalam percakapan antara tiga orang itu, si Han Wu lah yang paling banyak berbicara. Kedua cucunya lebih banyak mendengar tanpa memberikan pendapatnya. Si Han Wu menoleh ke segala tempat untuk mencari anggota keluarga yang lain. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat selain Jian Hang dan Fang Yin. Mereka pergi ke kediaman patriaksi untuk mengadakan perayaan penyambutan Kaisar Jing. Ucap Fang Yin seakan mengerti maksud dari sikap kakeknya. Kaisar Jing. Bagaimana bisa dia datang ke tempat ini? Apa yang dia inginkan? Tanya si Han Wu penasaran. Pertanyaannya cukup beralasan karena tidak mungkin seorang pemimpin besar datang ke tempat terpencil tanpa sebuah tujuan. Terlebih lagi dia datang seorang diri tanpa pengawalan. Menurutnya ini sesuatu hal yang aneh. Hanya dia yang tahu alasannya.
Kek. Aku juga belum sempat berbincang dengannya. Jujur Fang Yin. Dia datang untuk berkunjung ke Gunung Perak sebagai tamu kehormatan sekaligus ingin menemui Yiner sebagai teman lama. Jelas Jian Heng. Si Han Wu menatap Fang Yin tidak percaya. Tanpa identitasnya sebagai seorang putri, rupanya cucunya itu telah berhasil memikat banyak pria. Tidak heran para wanita merasa iri padanya dan selalu menggunjingkannya di belakang. Melihat wajah Jian Heng yang kurang bersemangat saat menyebut nama Kaisar Jing, si Han Wu berpikir untuk mengambil topik lain dalam obrolan mereka. Sebagai sesama pria dia sangat mengerti bagaimana perasaannya saat kekasihnya diperebutkan oleh banyak pria. Tentu dia tidak akan senang mendengar nama rivalnya dibicarakan di depannya. Aku berencana memanggil Tian Feng datang kemari hari ini, ucap si Han Wu. Jian Heng menatap Fang Yin tidak mengerti ketika kekasihnya itu terlihat sangat senang saat si Han Wu menyebut nama itu. Pria mana lagi yang ingin bersaing untuk mendapatkan perhatian Yiner? Gumam Jian Heng dalam hati. Wajahnya kembali terlihat murung. Si Han Wu tidak menambahkan nama klan Gu di depan nama Tian Feng sehingga dia salah paham dan berpikir yang tidak-tidak. Panggil sekarang saja, Kek. Aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan Paman Feng. Pasti dia juga sangat merindukan keponakannya yang cantik ini, ucap Fang Yin dengan setengah bercanda. Jian Heng merasa lega karena ternyata pria itu adalah pamannya. Ekspresi wajahnya seketika berubah dan cerah kembali. Sejak kapan kamu suka memuji dirimu sendiri, Yiner? Jian Heng tertawa kecil sambil melirik geli melihat tingkah konyol Fang Yin. Karena aku sudah berhasil membuat pangeran ketiga kaisar Si merasa cemburu setiap kali mendengar nama seorang pria disebut di depannya. Ledek Fang Yin seolah mengerti setiap perubahan sikap Jian Heng. Jian Heng ingin membantahnya tetapi takut Fang Yin marah padanya. Bibirnya terlihat bergerak-gerak dengan suara yang tertahan dan tidak jadi diucapkan olehnya. Dasar gadis nakal. Bisa-bisanya menggoda seorang yang sedang cemburu. Imbu si Han Wu. Ucapan itu terdengar seperti pembelaan untuk Jian Heng tetapi juga sedikit mengandung ejekan juga. Mereka bertiga terlihat sangat gembira. Jian Heng tidak mempermasalahkan si Han Wu menggodanya karena semua yang dikatakannya tidak sepenuhnya salah. Hingga saat ini dia masih sulit menerima jika ada seorang pria yang mendekati Fang Yin. Si Han Wu mengambil sikap duduk dengan posisi sempurna lalu mulai berkonsentrasi. Dengan kekuatan jiwanya dia memanggil Gu Tian Feng untuk datang. Mereka sering berkomunikasi dengan kekuatan jiwa karena selalu tinggal berjauhan di tempat yang berbeda. Di dalam komunikasinya, si Han Wu memberikan mantra rahasia untuk bisa melewati mantra kabut pelindung suku es. Jian Heng dan Fang Yin duduk di hadapan si Han Wu dengan tenang tanpa melakukan apapun. Keduanya menunggu si Han Wu selesai memanggil Gu Tian Feng untuk datang. Tidak lama kemudian si Han Wu membuka matanya dan melihat ke arah keduanya yang masih duduk di hadapannya. Kupikir kalian sudah pergi. Fenger akan segera tiba. Mungkin tidak lama lagi dia akan datang. Baru saja si Han Wu selesai berbicara tetapi suara kecapi telah terdengar di kejauhan. Mereka bertiga segera beranjak dan melihat ke udara. Bayangan Gu Tian Feng terlihat samar di kejauhan. Ini pertama kali Jian Heng bertemu dengan keturunan klan Gu yang tersisa selain Fang Yin.
Dia merasa semakin yakin jika kemenangan akan berpihak pada Fang Yin dengan banyak dukungan. Tian Feng memberi hormat kepada gurunya. Mereka berempat berbincang-bincang membahas rencana penyerangan yang akan dilakukan sebentar lagi. Di kediaman Patriark Xi, Kaisar Jing telah selesai memberikan sambutan dan duduk bersama dengan para tetua beserta seluruh penduduk Gunung Perak. Mereka sangat antusias menyambut kedatangannya. Hubungan baik antara suku Es dengan klan Jing sudah terjalin sejak beberapa generasi. Kaisar Jing membagikan hadiah untuk para tetua dan penduduk desa Gunung Perak. Sebagai seorang kaisar, cincin penyimpanannya berisi harta yang tidak terhitung jumlahnya. Hal yang kecil baginya memberi hadiah untuk semua orang yang berada di sana. Walaupun sebenarnya Kaisar Jing sudah membawa perbekalan, dia tetap menikmati makanan yang disediakan oleh penduduk suku Es. Banyak gadis cantik yang mengelilinginya dan melayani kebutuhannya. Namun, dia tidak tertarik sedikit pun pada mereka. Pikirannya melayang ke tempat tinggal sederhana Fang Yin. Kaisar Jing merasa sedikit kecewa setiap kali melihat ke arah penduduk yang datang dan tidak mendapati Fang Yin di antara mereka. Meskipun di sini dia dilayani dengan layak, andai diberikan pilihan untuknya, dia akan tetap memilih tinggal di kediaman sederhana milik keluarga Fang Yin. Perayaan penyambutan Kaisar Jing melibatkan banyak pihak dan berlangsung sepanjang hari. Merasa tidak enak dengan penduduk yang lain, akhirnya Jian Heng pun berinisiatif untuk mengajak Fang Yin pergi ke tempat Patriark Xi. Sudah sangat terlambat bagi mereka untuk datang. Namun, Fang Yin yakin jika tidak ada yang akan berani menegurnya termasuk Kaisar Jing. "Iner, ingat yang aku katakan," bisik Jian Heng. "Kamu tidak perlu khawatir." Fang Yin meraih tangan Jian Heng dan menggenggamnya. Apa yang dilakukannya membuat Jian Heng terkejut, tetapi dirinya merasa senang. Tidak ada lagi kekhawatiran di wajahnya. Perlakuan seperti ini saja sudah membuat hatinya merasa tenang. Pesona Jian Heng di mata para wanita penduduk Gunung Perak sedikit meredup tersiingi oleh pesona Kaisar Jing. Ini menjadi sesuatu yang menggembirakan untuk Fang Yin karena tidak ada yang mengganggu Jian Heng di depan matanya. "Apakah tempat itu masih jauh, Yiner?" tanya si Han Wu. "Tidak. Sebentar lagi kita sampai." Setelah mengatakan ini, Fang Yin beralih menatap Tian Feng. "Apa yang sedang kamu pikirkan, Paman? Sejak tadi kamu terdiam. Apakah aku telah membuat kesalahan?" tanya Fang Yin. Sifat Tian Feng yang sedikit tertutup dan pembawaannya yang tenang membuat dirinya terlihat aneh bagi orang yang baru mengenalnya. Sikapnya yang misterius menjadikannya terkesan menakutkan. Tidak heran jika dia dan kakeknya dikenal sebagai iblis buta. Penduduk Gunung Perak memberi mereka jalan untuk maju ke hadapan para tetua. Perjamuan secara besar-besaran akan diadakan sebentar lagi. Kedatangan Fang Yin, Jian Heng, si Han Wu dan Tian Feng dinilai sangat tepat. Kaisar Jing tersenyum senang saat melihat kedatangan Fang Yin dan rombongannya. Dia berbisik pada salah seorang tetua untuk memberikan tempat duduk bagi mereka. Fang Yin berjalan di paling depan diikuti oleh Jian Heng, si Han Wu dan Tian Feng. Mereka berempat berjalan begitu anggun melewati kerumunan penduduk. Guan Xing datang memberi hormat lalu kembali duduk bersama jajaran para tetua. Mereka bergantian memberi hormat dan mempersilakan Fang Yin dan yang lainnya untuk duduk.
Ada yang berbeda dari sikap Kaisar Jing, tetapi bukan sikap bahagia seperti sebelumnya. Matanya tidak berkedip melihat ke arah Gu Tianfeng. Terlintas sebuah ingatan di kepalanya tentang sosok yang mirip dengan pria di hadapannya ini. Perubahan sikap Kaisar Jing ini menarik perhatian semua orang dan membuat mereka mengikuti arah matanya memandang. Perhatian kini beralih pada Gu Tianfeng. Kaisar Jing berjalan maju ke depan menghampiri Tianfeng. Kehadirannya membuat Tianfeng yang semula telah duduk berdiri untuk menyambutnya. "Aku teringat akan teman masa kecilku saat melihat wajahmu," ucap Kaisar Jing. Tianfeng terkejut mendengarnya. Dia tidak segera menjawab dan memilih untuk menemukan jawabannya dengan caranya sendiri. Tangan kanannya mengulur ke depan menyentuh bahu Kaisar Jing. Awalnya Kaisar Jing terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Tianfeng. Namun, dia tidak menolaknya dan membiarkan Tianfeng melakukan apa yang dia inginkan. Semua orang terdiam melihat ke arah Kaisar Jing dan Tianfeng. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh keduanya. Tianfeng juga orang asing bagi mereka dan tidak memiliki ciri-ciri sebagai seorang keturunan suku Es. Sentuhan tangan Tianfeng membuat Kaisar Jing merasa keluar dari dunianya sekarang. Dia seperti sedang berada di kehidupan jauh sebelum dirinya menjadi seorang kaisar. Tempat di mana dirinya berada saat ini adalah sebuah jalanan sepi di mana dia sedang tersesat. Kaisar Jing terpisah dari keluarganya saat sedang melakukan perburuan. Mereka berkemah di sebuah hutan yang berada di wilayah perbatasan antara benua utara dan benua timur. Ayahnya ingin melatihnya untuk berburu sejak usia yang masih kanak-kanak. Kira-kira saat itu Kaisar Jing baru berumur 6 tahun. "Ayah, ayah," panggilnya sambil menangis. Kaki kecilnya berjalan tak tentu arah menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati. Tidak ada siapa-siapa di sana karena pengawal pribadinya pergi meninggalkannya di dalam tenda saat dia tertidur. Kaisar Jing kecil tidak tahu kemana kakinya melangkah hingga dia melewati perbatasan dan masuk ke wilayah benua timur. Hutan yang lebat tidak mampu diterobos oleh cahaya matahari. Meskipun saat itu hari masih siang tetapi terlihat seperti sore hari. Kaisar Jing mengeraskan suara tangisnya ketika merasa takut berharap ayah atau pengawalnya mendengarnya. Perut Kaisar Jing merasa sangat lapar setelah berjalan begitu lama. Dia pun tidak sanggup lagi menangis karena tidak ada lagi tenaga. Matanya berbinar senang saat melihat sebuah sumber air di bawah akar pohon yang sangat besar. Kaisar Jing berjalan cepat untuk menghampirinya. Tenggorokannya terasa kering setelah menangis begitu lama. Usianya yang masih sangat kecil membuatnya tidak peka terhadap bahaya yang mengancamnya. Dengan santainya dia meminum air tanpa melihat ke sekelilingnya. Ini adalah pengalaman pertamanya pergi jauh dari istana dan melihat dunia luar di alam bebas. Setelah merasa dahaganya telah menghilang, Kaisar Jing kecil pun menyudahi minumnya dan bersiap untuk berjalan mencari ayahnya. Namun, betapa terkejutnya saat dia melihat banyak sekali binatang buas yang berdiri mengelilinginya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Kaisar Jing saat itu selain menangis dan mencoba berlari. Kemampuan bela dirinya masih sangat minim. Merasa tidak ada yang diandalkan selain dirinya sendiri, Kaisar Jing mencoba bersikap berani. Dia melompat ke dahan pohon untuk menghindari singa dan sekawanan harimau lapar yang mengintainya.
Binatang-binatang itu tidak berhenti mengejarnya hingga dia sampai ke jalanan yang dilalui oleh manusia. Kaisar Jing kecil berlari di jalanan dan terjatuh. Tubuhnya berguling menuruni jurang yang tidak terlalu dalam. Bukannya menyerah, binatang-binatang itu malah semakin bersemangat untuk mengejarnya. Tubuh Kaisar Jing kecil terpelanting menghantam bebatuan dan berdarah. Bau darah yang keluar dari tubuhnya membuat binatang-binatang lain di sekitarnya ikut mengerumuninya dan berebut untuk memangsanya. Kaisar Jing pasrah untuk menerima kematiannya karena dia tidak sanggup lagi untuk menyelamatkan diri. Matanya terpejam ketika melihat seekor harimau besar melompat ke arahnya. Suara gaduh terus terdengar di sekelilingnya tetapi Kaisar Jing tidak berani menatapnya. Dia berpikir jika binatang-binatang yang mengejarnya bertarung untuk memperebutkan dirinya. Suara berisik suara binatang dan kegaduhan berhenti. Keadaan di sekelilingnya menjadi hening. Merasa ada yang aneh, Kaisar Jing memicingkan matanya untuk melihat apa yang terjadi di sekelilingnya. Semua binatang yang mengejarnya bergelimpangan tak bernyawa. Kaisar Jing kecil segera membuka matanya lebar-lebar dan mencari penyebab kematian para binatang itu. "Ayah, kaukah itu? Ayah!" Panggil Kaisar Jing berusaha untuk berdiri dengan tubuh yang terasa remuk. "Kurasa aku masih terlalu muda untuk kamu panggil ayah, adik kecil." Suara seorang remaja membuat Kaisar Jing kecil terperanjat. Dia tidak mengenal orang itu tetapi dia begitu baik menyelamatkannya. Di tengah hutan yang sepi dan terpencil ternyata masih ada seseorang yang tinggal di sana. "Kakak, kenapa dengan matamu? Apakah kamu terluka karena menolongmu?" Sikap polos seorang anak kecil menuntutnya untuk bertanya. Sejak pertama melihatnya, mata pria muda yang menolongnya itu terus terpejam. "Aku buta sejak lahir," jawab pria itu. Kaisar Jing kecil menjatuhkan dirinya untuk berlutut. Dia merasa jika sikapnya barusan tidak sopan. "Maafkan aku, kakak. Aku tidak bermaksud untuk menghinamu. Aku sangat berterima kasih kamu telah menyelamatkanku. Seharusnya aku tidak lancang bertanya hal yang tidak pantas padamu." Kaisar Jing kecil berlutut di hadapan pria itu. "Tidak perlu merasa bersalah seperti itu, adik kecil. Bangunlah. Namaku Tian Feng." "Siapa namamu?" tanya Tian Feng. "Namaku Jing Zhou Wei. Aku pergi berburu bersama ayahku tetapi aku tidak tahu di mana dia berada sekarang. Sepertinya aku tersesat." Kaisar Jing menceritakan apa yang dialaminya. "Bagaimana bisa ayahmu begitu tega meninggalkanmu sendirian di tengah hutan belantara seperti ini, Jing? Seharusnya ada yang menemanimu saat dia pergi." Tian Feng merasa iba melihat Kaisar Jing yang terlihat sedih. "Sebenarnya ada pengawal yang menemaniku sebelumnya tetapi aku tidak tahu kemana dia pergi saat aku tertidur. Aku takut sendirian dan pergi mencari ayah tapi aku tidak menemukannya lagi." Wah! Kaisar Jing kecil kembali menangis. Sudah jangan menangis, aku akan membantumu mencari di mana ayahmu." Tian Feng menenangkan Kaisar Jing. Kaisar Jing kecil tersenyum senang. "Terima kasih, kakak." Tian Feng memiliki pendengaran yang tajam meskipun saat itu dia belum memiliki penglihatan dengan mata batinnya. Dia memperhatikan irama langkah Kaisar Jing dan merasakan kejanggalan. "Apakah kamu terluka?" tanyanya kemudian. "Sedikit saja, Kak. Tapi tidak apa-apa. Aku masih kuat berjalan."
Elak Kaisar Jing berusaha menutupi rasa sakit yang dia rasakan. Tian Feng menghentikan langkahnya. Dia tidak tega membiarkan seorang anak kecil berjalan dengan luka di tubuhnya. Gurunya telah mengajarkan beberapa ilmu pengobatan padanya. Sudah saatnya dia mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Kaisar Jing kecil pun menurut ketika Tian Feng memintanya untuk duduk dan menunjukkan lukanya. Mengingat matanya tidak bisa melihat, Tian Feng juga memintanya untuk menggerakkan tangannya di atas luka agar dia bisa memberikan obat di tempat yang tepat. Obat yang diberikan oleh Tian Feng meninggalkan rasa perih yang amat menyiksa. Kaisar Jing berusaha untuk menahan diri agar tidak menangis padahal biasanya dia sangat manja. Apakah kamu merasakan perih? Tahanlah sebentar. Itu tidak akan lama dan lukamu akan segera mengering. Tidak sakit. Kak, bohong Kaisar Jing. Tian Feng tersenyum. Dari suara nafasnya dia bisa mendengar dengan jelas jika Kaisar Jing menahan rasa sakit itu. Namun, dia tidak ingin membahasnya dan menganggap kebohongan Kaisar Jing dilakukan agar dirinya tidak merasa khawatir. Kaki kecilmu itu terlalu lambat melangkah. Kita tidak bisa menemukan ayahmu dengan cepat jika aku menunggumu berjalan. Naiklah ke punggungku. Tian Feng duduk berjongkok di depan Kaisar Jing. Tapi, Kak, Kaisar Jing merasa jika dirinya selalu merepotkan. Sudah, cepat naik, ulang Tian Feng. Kaisar Jing kecil pun menurut. Dia naik ke punggung Tian Feng dan segera pergi dari sana. Tubuhnya yang kecil terasa begitu ringan bagi Tian Feng dan merasa tidak membawa beban apapun. Saat itu Tian Feng telah menguasai teknik meringankan tubuh tingkat menengah. Tian Feng juga memiliki kemampuan lain di mana dia bisa mengendus jejak energi yang ditinggalkan oleh Kaisar Jing. Dengan gerakan yang cepat dia berjalan mengikuti jejak yang dilalui oleh Kaisar Jing. Perlahan tapi pasti mereka pergi meninggalkan wilayah benua timur menuju ke perbatasan. Ayah Kaisar Jing tidak berani memasuki wilayah benua timur dan mencari Kaisar Jing di sekitar perkemahan. Wajahnya terlihat murung dan hampir putus asa saat putranya belum juga diketemukan. Tian Feng mempertajam pendengarannya mencoba mendengarkan suara langkah kaki seseorang di kejauhan. Adik Jing. Sekitar 50 kaki dari sini aku merasakan ada beberapa orang manusia. Mungkin mereka adalah orang yang sedang mencarimu. Maaf aku tidak bisa mengantarmu sampai di hadapan mereka. Aku tidak ingin berkenalan dengan siapapun. Jelas Tian Feng memberi pengertian pada Kaisar Jing. Bagaimana jika mereka orang yang jahat? Kaisar Jing kecil merasa khawatir. Tian Feng berpikir sejenak. Dia mencari cara untuk berkomunikasi dari jarak jauh dengan Kaisar Jing. Begini saja. Aku akan menunggumu di sini. Tepuklah tanganmu sekali jika mereka adalah keluargamu dan tepuk tanganmu 3 kali jika kamu tidak mengenal mereka maka aku akan datang untuk menyelamatkanmu. Ingat, jangan pernah menceritakan pertemuan kita ini pada siapapun. Aku tidak ingin ada yang tahu tentang diriku. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas pertolonganmu. Semoga di masa mendatang kita bisa bertemu lagi. Jika saat itu tiba maka jangan menolakku untuk membalas budi baikmu. Ucap Kaisar Jing yang terdengar bijak. Pergilah. Tian Feng menepuk bahu Kaisar Jing dengan lembut. Kaisar Jing kecil berbalik dan melangkah perlahan meninggalkan Tian Feng.
Beberapa kali dia menoleh ke belakang untuk melihat apakah Tian Feng masih ada di sana atau tidak. Tian Feng melompat ke atas pohon dan menunggu Kaisar Jing sampai pada orang yang sedang berjalan di kejauhan. Tidak lama kemudian terdengar sebuah tepukan yang menandakan jika Kaisar Jing telah bertemu dengan keluarganya. Kaisar Jing membuka matanya dan menatap Tian Feng dengan sejuta perasaan. Secuil ingatan masa kecilnya membuat hatinya bergetar. Tanpa kehadiran sosok pria di hadapannya itu, mungkin saat ini Kaisar Jing tidak ada lagi di dunia. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya meskipun sangat ingin dia berbicara. Bulir-bulir bening keluar dari sudut mata Kaisar Jing, lalu dengan cepat dia meraih tubuh Tian Feng dan memeluknya dengan erat. "Kakak Tian Feng," ucap Kaisar Jing di tengah isak tangisnya. Semua orang menatap heran melihat kejadian ini. Mereka tidak tahu kisah di balik pertemuan mereka sehingga membuat Kaisar Jing begitu terharu saat bertemu dengan Tian Feng. Tian Feng membalas pelukan Kaisar Jing dan menepuk bahunya dengan lembut. Tepukan yang sama seperti ketika mereka akan berpisah. "Sudah menjadi kaisar masih saja cengeng. Lihatlah semua orang menertawakanmu," ucap Tian Feng mengejek Kaisar Jing. Kaisar Jing tidak mempedulikan ucapan Tian Feng dan melanjutkan keharuannya hingga hatinya benar-benar merasa tenang. Setelah beberapa saat, Kaisar Jing melepaskan pelukannya dan membawa Tian Feng duduk. Dia mengambil tempat duduk seorang tetua yang semula duduk di sebelah Kaisar Jing. "Bagaimana bisa kalian berdua saling mengenal?" Fang Yin menatap heran ke arah Kaisar Jing dan pamannya secara bergantian. "Ceritanya panjang, Yiner. Pertemuan kami sudah sangat lama sekali, saat kamu belum terlahir di dunia ini." Tian Feng tidak ingin memamerkan kebaikannya di masa lalu kepada siapapun. "Kakak, setelah ini ikutlah bersamaku pergi ke benua utara. Aku ingin kakak tinggal di istanaku selama yang kakak mau. Atau mungkin kakak mempunyai sebuah permintaan." Kaisar Jing masih fokus dengan kehadiran Tian Feng dan mengabaikan yang lainnya. Sikap misterius Tian Feng membuat semua orang bertanya-tanya. Mereka merasa penasaran mengapa Kaisar Jing begitu menghormatinya. Penampilannya terlihat sangat sederhana dan tidak menunjukkan sifat kebangsawanannya. Menilik dari silsilah keturunannya, Tian Feng adalah kerabat dekat Kaisar Gu yang merupakan paman dari Fang Yin. "Aku datang untuk membantu Yiner mengambil kembali tahta yang seharusnya menjadi milik klan Gu. Selain Yiner tidak ada yang memiliki wewenang untuk memerintahku atau mengajukan permintaan," ucap Tian Feng dengan wajah yang nyaris tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Lalu bagaimana aku membalas jasamu, kakak?" Wajah Kaisar Jing terlihat sedih. "Aku tidak pernah melakukan hal yang besar untukmu. Lupakanlah." "Tidak. Aku akan terus mengikutimu sampai kakak bersedia untuk pergi ke negaraku. Aku tidak memaksa harus pergi hari ini, tetapi kakak harus berjanji," ucap Kaisar Jing setengah memaksa. Tian Feng pun akhirnya menyerah. Tidak ingin membuat keributan di sana, dia pun berjanji pada Kaisar Jing untuk datang ke istana Kekaisaran Benua Utara setelah peperangan berakhir. Tujuan utamanya saat ini adalah membantu Fang Yin. Semua orang yang berada di tempat itu tidak tahu ada hubungan apa antara Pendekar Seribu Mata dan Kaisar Jing. Mereka tidak berani berspekulasi atau menduga-duga. Sampai detik ini tidak ada yang tahu tentang identitas Tian Feng yang sebenarnya.
Seorang wanita dari barisan penduduk suku Es maju ke hadapan Kaisar Jing dengan menggendong seorang anak kecil. Wajahnya terlihat sedang diliputi rasa sedih dan ketakutan. Bersambung. Kak numpang promo novel karya temanku. Ya. Terima kasih. Episode sebelumnya. Bab 339. Kedatangan Kaisar Jing. Episode berikutnya. Bab 341. Artefak Lentera Langit.